Halo semuanya. Halo. Halo. Baiklah, syuting hari pertama loh, film single 2. Banyak yang minta gue bikin vlog. Oke. Syuting. Kayaknya nggak sempet Kak, kalau gue kayaknya udah nggak sempet bikin vlog juga gitu kan. Jadinya akhirnya kadang-kadang kita bikin video-video kayak gini gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita ngomongin filmnya tapi judulnya nanti yang clickbait. Itu langsung cepet ya. Yang nonton juga langsung banyak. Biasanya ya? gitu. Judulnya mancing. Yang aneh-aneh gitu. Nah, gue yang nggak tahu nih, jadinya gimana caranya supaya banyak yang nonton videonya. Soalnya biasanya kalau vlog syuting tuh yang nonton juga nggak terlalu banyak juga sih. Karena siapa juga yang mau nontonin video. Gue nggak laku kalau bikin vlog-vlog gitu. Yang nonton dikit. Oh, lo di YouTube bikin vlog? Iya pernah. Coba gitu terus nggak laku, yang nonton dikit. Tapi kalau bikin sketsaan banyak yang nonton. Oh gitu. Sketsanya soal? Ya sketsa tipe-tipe, terus habis itu storytelling kisah apa gitu lah. Gue juga mau bikinnya nanti sketsa. Sketsanya tipe-tipe sketsa. Ya gitu. Tipe sketsa gue tipe-tipe sketsa. Tipe-tipe sketsa. Kayaknya tuh. Remin tapi videonya banyak yang nonton di YouTube nih. Remin saya paling cepet doang, paling banyak. 100.000. Subscribernya berapa? Subscribernya 15.000. Lumayan kan? 100.000 yang nonton video Remin, 90.000-nya penonton Gibah. Iya, yang mau bener ya? Ini juga stand up comedy gitu. Iya. Udah berapa jumlahnya? Spesifiknya yang stand up comedy yang tidak suka saya. Nah itu. Lebih spesifik. Tapi dengar-dengar emang bener nggak sih lo kayak sama Kok jadi klarifikasi? Klarifikasi. Lo nggak suka sama stand up comedy yang lainnya gitu kayak jaga jarak gitu, bener nggak sih? Enggak, gue pernah nonton dia di Sarasehan juga tuh, ada di suggested video gue kan. Ridwan Remin stand up comedy yang tidak suka menonton stand up comedy. Buat gue, kalau gue nggak tahu Remin. Kalau buat gue nggak ada masalah juga, maksudnya nggak apa-apa juga kan. Maksudnya ya emang nggak suka aja gitu. Gue suka, cuman tidak sering yang lain mungkin yang tiap hari harus nontonin yang lain. Komunitas buat nonton gitu, tiap ada yang show nonton. Kalau gue ya yang orang yang pengen gue tonton kayak Soleh nonton, Panji nonton gitu. Jadi tetap nonton punya orang, walaupun cuma terbatas gitu, misalnya orangnya terpilih gitu ya. Iya. Tapi lo tahu nggak sih dia digosipin, digibah segala macam? Nggak tahu. Karena Reza aja tahu. Nah, gue yang tahu. Dia bukan penonton. Tapi makanya gue sebelum kerja sama Remin nih, gue juga cerita ke dia sih. Gue tulis di grup stand up Indonesia kan punya founder tuh, ada berapa orang. Terus gue nanya, ini Remin orangnya gimana sih, gue mau kerja bareng dia nih gitu. Terus Panji langsung bilang, dia orangnya pintar. Wow, gila. Mungkin sebelum saya tolak gitu ya. Udah. Panji tuh orangnya gitu. Panji tuh orangnya apa ya? Ya makanya gue senang berteman sama dia karena dia objektif banget gitu. Terus gue tanya, itu yang dia nolak terus saya bilang, ya nggak apa-apa kan, dia juga berhak untuk nggak mau, dia bilang. Oh ya udah, akhirnya makanya pas gue ketemu dia gue tanya-tanyain, bener nggak sih lo gini, bener nggak sih? Iya, gue kaget, terus maksudnya kita baru ketemu, terus lu kok diomongin gitu lah, ini apaan sih, kita kenalan dulu gitu maksudnya. Iya. Langsung kepo dia, kita belum kenal. Karena gue pengen tahu. Masa gue mau kerja sama Remin terus gue nunggu 2 minggu dulu, terus baru Remin baru nanya. Gitu. Langsung aja pas dia datang. 2 poin berarti. Lu bener nggak sih dia begini? Iya, maksudnya gue baru duduk. Dia mengkonfirmasi semuanya gitu. Belum disuruh mesen sama dia. Tapi ya maksud gue memahami sudut pandangnya. Maksudnya gue karena juga suka diomongin sih. Iya. Gue pendiam apa kayaknya gitu deh. Lu juga pendiam kan anaknya? Pendiam, Mas. Banyak yang bilang lo sombong juga nggak? Lumayan banyak. Maksudnya kayak nggak kayak aslinya ya, kayak nggak begitu rame gitu loh. Kayak diam aja. Cuma kadang gue sama orang kalau yang udah kenal baru rame. Cuma kalau sama orang-orang baru ya paling diem doang. Kalau diajak ngomong, kalau nggak ya nggak. Kalau lagi sendirian rame nggak? Sendirian. Sendiri. Lagi sendirian pendiam ya? Pendiam. Ini kita tuh judul videonya adalah orang yang sudah menikah versus yang belum menikah. Tadi intronya sama sekali tidak ada hubungan. Tidak ada. Baru sekarang kita ngomongin itu ya. Itu untuk clickbait. Clickbait. Karena gue pas pertama kali ketemu lu di Soraya pada saat itu kan kita lagi ngatur jadwal segala macem. Terus gue ketemu lu, yoga ini jadwalnya susah karena mau nikah. Iya. Nikahnya Desember gitu. Nah terus gue kan udah pernah nikah ya. Lu tahun berapa sih Kak? Kalau lu April. Berarti masih di tahun ini? Iya. Berarti kita sama-sama 2018 ya? Akan. Kalau lu akan. Kan belum tentu. Lu kan masih apa? Masih keinginan lu itu. Iya. Siapa tahu pulang sini ketabrak mobil kan. Coy, amit. Kalau gue ngerasa nih,
ketika gue nikah, gue nggak ngerasa ribet. Maksudnya kalau lo kan, iya si Yoga ini nyiapin pernikahan dulu, jadi dia nggak bisa syuting segala macam gitu. Nah kalau gue pada saat gue nikah, gue nggak, kayaknya gue kosong-kosong aja gitu. Kayak misalnya nih ya, food testing gue nggak ikut. Lo ikut tapi? Gue semuanya datang sendiri. Gue mikir gini. Mungkin karena gue punya pakai iya, WO kali ya. Gue juga pakai WO. Nah terus gitu. Terus gini, cuma gue ngomong kemarin ke Widya, Widya ini? Widya calon istri. Calon istri. Terus si Mas Radit aja bisa sambil kerja jalan, dia juga nikahan gitu loh. Itu lo yang bilang? Gue masa kita nggak bisa sih gitu kan. Tapi gimana ya? Ya kita harus tahun ini, aku bilang. Oke ya udah kita coba aja. Udah kita jalan aja udah. Ternyata pas jalan, oh iya kok kita harus ke Bandung kan, di Lembang acaranya kan. Oh, acaranya di Bandung. Di Bandung. Jadi kayak bolak-balik Jakarta, Bandung. Kadang gue juga nggak enak hati. WO-nya kan dari Bandung tuh. Vendor-vendor juga hampir semuanya dari Bandung. Jadi kayak meeting-meetingnya ya udah deh gue yang samperin kayak gitu. Kayak kasihan mereka kalau. Tapi kan lo yang bayar WO-nya, seharusnya mereka. Nah, yang itu dia. Semua orang bilang gitu. Lu kenapa sih nggak suruh mereka ke sini? Menurut lo gimana? Iya, kok lu ngaco sih? Gue kasihan kan mereka kayak rame-rame gitu loh. Ya kan emang kerjaannya gitu. Iya kan ada juga WO. Cuma kayak ya udah deh gue yang kesana kayak gitu, ke Bandung, meetingnya di Bandung kayak gitu. Berarti lo yang terlalu baik. Ya nggak enak aja. Tapi lo bayar mereka? Bayar. Lah gimana sih kan lo bayar? Lo berhak di servis dong. Cuma kadang dia, Mas kali ini kita kesana gitu. Oh ya udah. Akhirnya nawarin. Nawarin mereka. Oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin sekalian ke Bandung ngelihat tempatnya juga kali, nggak juga. Nah kebetulan kalau tempat sebelumnya emang udah pernah nginep di sana dan juga kenal sama di sana juga orang sana. Jadi kayak udah kalau tempat mah aman. Cuma WO-nya ini kan, Mas ini nanti vendornya ini mau gimana? Vendor-vendornya mau dipilih dari mana? Terus baju gimana? Kontak personnya gimana? Kapan meeting kayak gitu-gitu. Nah kalau gue waktu itu karena WO kan hubungannya sama keluarga gue juga, terus sama Nisa juga gitu. Jadi kalau gue ini gimana? Ya wes aja kalau gue gitu. Seragam ikutan cari nggak? Seragam tuh yang mana? Seragam maksudnya buat keluarga, buat apa segala macam gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak. Maksudnya kayak gue nyari bahan sendiri. Nyari bahan sendiri. Karena ini karena lo pengen pernikahannya itu kayak sesuai lo pengen. Gitu. Lo gitu waktu itu? Gue nggak pakai WO tapi paketan gitu. Saya udah gedung tuh, udah sama baju, udah sama makanan, udah kuota. Apa? Paket gue. Cuman emang agak repot karena kayak food test ikut kan. Food test itu apa? Itu. Food testing. Food testing. Jadi kan dia nggak mau mutusin sendiri istrinya. Gitu. Jadi ya udah ikut. Terus baju juga ikut. Di mana acaranya tuh? Bogor. Di Bekasi. Oh di Bekasi. Bekasi. Lu di Bandung. Oke. Nah terus yang menurut lo paling repot dari menyiapkan pernikahan apa? Menyita waktu ya ketika meeting itu sih. Terus habis itu harus kan baju bikin sendiri. Iya. Jadi kayak harus ketemu ngukur. Terus habis itu apa namanya fitting kayak gitu-gitu. Terus sisanya juga ngejar setoran lah pasti. Oh kerja. Iya. Jadi kayak kita mau nikah Desember, ada waktu 7 bulan. Gimana caranya? Tuh duitnya ada. Semuanya kerja. Mas, ini kita mau campaign ini mau nggak? Mau gitu. Oh iya. Jadi semuanya diambil, dihajar. Mas ada ini brand ini mau di Instagram, hajar gitu. Hajar gitu. Mas ada tante ini lagi kesepi. Oh enggak. Enggak jadi nikah nanti itu mah. Nah, lu pada saat itu juga kayak gitu? Iya. Ngejar restoran? Enggak sih, karena kan udah ada ya. Udah ada. Udah banyak. Iya. Berarti ketika lo ngebudget pernikahan lo, ini lo boleh jawab boleh enggak ya? Ini ketika lo ngebudget pernikahan lo, berarti lo belum tahu duitnya ada apa enggak? Enggak. Maksudnya belum tahu? Enggak tahu. Maksudnya enggak tahu bakal habis berapa dan terus duitnya dari mana. Gitu. Oh iya? Karena dan itu lazim. Maksudnya banyak orang kayak gitu. Cuma mungkin bedanya ya. Kalau orang dulu gue dengan duit 5 juta, 2 juta atau 500 ribu gue berangkat nih langsung nyari WO gitu atau mana apa. Mana bisa 500 ribu nyari WO? Bedanya mungkin kalau mereka 500 ribu kita harus bawa 5 juta untuk udah ada duit 5 juta nih bayar apa dulu nih buat kayak maksudnya start lah gitu. Kalau dulu gue nyobain prewed ya udah itu juga mahal daripada kita ini itu teman sendiri suruh fotoin. Oh nggak bayar? Enggak, cuma kayak makan apa segala macem, cari baju sendiri itu kan. Udah kita kalau nggak mulai start nggak bakalan nggak bakalan nikah. Jadi dimulai dengan prewed yang bahkan nggak tahu wetnya kapan. Nggak tahu, tanggal aja nggak tahu, tempat. Kalau tempat sih udah angan-angan di sana. Tapi foto dan diposting kayak
Jadi kan jadi tanggung jawab kan. Iya. Orang pasti OTW halal gitu, hashtagnya Iya. OTW halal. Waduh ini jadi tanggung jawab. Jadi makanya gue langsung semangat cari duit dari situ mulainya. Oh gitu. Tapi akhirnya bener nggak kata orang rezekinya ada aja gitu? Ada, bener. Itu kerasa banget sih. Bahkan gue sampai pergi syuting ke sini. Besok pagi subuh ke bandara, malamnya gue masih foto buat kerjaan. Dan itu Mas, siang ini kita kirim. Padahal aku udah nolak kerjaan kan di bulan November, aku udah tolak semua kerjaan. Terus habis itu Mas foto doang please gitu. Oh ya udah Harus oke. gitu, harus. Ya udah kirim siang ini, yang penting siang ini propertinya datang, gue langsung foto kirim gitu. Lo ngalamin nggak waktu itu? Gua- Lo ngebudget nggak? Emang kan paketan udah tahu saya berapa gitu. Lo nggak tiba-tiba naik panggungnya, dekornya gimana? Iya, tapi kan kita kayak itu segitu, terus tinggal ya lebihnya paling setengah dari itu kan. Terus udah gitu dari budget gue ini masih lebih budget gue nih sebenarnya, tiba-tiba yang sana ngajak patungan kan kita jadi makin banyak lebihnya kan, jadi lebih santai. Oh, maksudnya calon istri. Nah terus kalau lu menikah umur 26. Lebih masih setahun muda dari banget target. ya? Targetnya 25. Kenapa? Apa yang membuat lo kayak gue nikah deh gitu? Maksudnya 25 lo, gue 25 pas 25 gue belum mikirin gitu kayak ya udahlah. Ya sebenarnya dulu tuh target 25, cuman pas udah 25 tuh sebenarnya gua nggak pengen nikah, cuman istri guanya seumuran sama gua. Jadi kan, 25 juga. Iya, jadi kan nggak enak ya kalau dia kelamaan kan. Gitu. Sepantaran. Heeh. Emang ketemu Di open mic Depok. Oh. Hitungannya ketipu tuh. Gua kira anak Depok, taunya Bekasi. Bekasi. anjir. Dia lagi stand up lo nonton. Gua Kebalik. gua Tapi itu klasik Oh. stand up komedian banget. Apa jatuh cinta sama penonton gitu. Maksudnya stand up ada yang nonton terus diajak kenalan gitu. Emang pada saat itu emang lo tahu ini bakal jadi istri gue gitu. enggak Ketika karena lo riffing gitu. cuma riffing doang, terus besokannya kan kalau dulu kan suka dipoto terus di mention gitu zaman-zaman dulu open mic gitu kan. Terus dicari mana yang tadi. Nah, itu lo gitu. Ternyata wah ada nih, terus ya udah di follow terus ngobrol. Lo masih inget riffingnya apa? Lo lagi stand up nih. Jadi depan lo kan. Dia tuh ketawanya unik gitu, terus gue bilang nih kalau lagi bercinta juga ketawanya unik gitu. Cuman Mikirnya langsung ke sono. Iya langsung gitu ya. Dia tahu nggak cerita ini pertama kali lu suka sama dia gitu? Enggak, cuma yang gue penasaran ya, ketika dia datang ke rumah orang tua si cewek terus ditanyain gimana awal kalian berkenalan gitu. Iya om, waktu itu anak om nonton saya terus saya bilang nih kalau bercinta masa Gitu nggak? masa gitu ke bapaknya. tapi emang gitu, emang kejadiannya gitu. Oh, gitu? Tiba-tiba stand up dia tuh lagi ngumpul sama teman-teman terus dia ketawanya kayak aneh sendiri gitu. Jadi lo menikah untuk membuktikan dia bercintanya aneh apa enggak? Enggak. Iya, ternyata enggak. Jadi gimana? Apa karena pas bercinta gua nggak lucu-lucu banget? Kan orang pacaran ya. Maksudnya ya udah lo kenal sama cewek, lo riffing, ngajak pacarannya gimana? Itu kayak gue deket sama dia terus kayak kalau nggak salah setahun habis itu ketemu di Lah, setahun ketemu? Maksudnya setahun baru setahun tuh ketemu? cuman di Chatan. Twitter doang. Lo setahun cuman Nggak lewat ketemu. Twitter Karena doang? emang nggak ada niat tadinya, cuman kayak Oh. ih cakep nih gitu. Tentu di antara yang lain dong. Nah, iya. Tapi udah pernah lihat tapi pernah Jadi- lihat istrinya dia nggak? Belum pernah Cantik lihat. loh emang. Cantik ya? Cantik. Tapi kalau kayak gitu, pasti di antara banyak perempuan lain yang Banyak itu kan. lo DM kan? Makanya dia itu setahun jatahnya baru ketemu. baru Kan ketemu. ada 12 bulan ya. Emang padat juga. Tapi tuh. ada berapa cewek yang lo DM? Ini kalau stand up comedian sering begini kan? Bang Emang Radit ya udah lah juga ya. kayak gitu. Gue udah punya pacar pada saat gue Saat stand itu. up. Tapi tetap ada nyari mangsa lain gitu nggak? Oh, enggak. Enggak. Siapa tahu sama gitu. tetep kayak lu. itu nyari-nyari gitu. Enggak lah. Dia kan jatuhnya belum jadian. Jadi kalau cowok kan biasanya banyak tuh Pilihannya. calon-calonnya pilihannya gitu. Nah, lu ada 12. Ada berapa waktu itu cewek-cewek? Kalau yang lain? cuman mention-mentionan nggak pernah DM sih, tapi lebih ke mention aja karena kan gue emang Pemainnya Twitter. iseng gitu, iseng. kalau lagi jomblo tuh emang liar gitu. Jadi bodo amat sih Random mau aja ya. kayaknya ngegas banget tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya kepilih dia karena Ya udah karena ketemu terus jalan terus Cocok. udah. Terus minggu depannya baru jadian. dari Gue nggak bilang ngajak jadian deh, tuh tiba-tiba dia Jalan nggak aja. nembak. kayaknya sih nggak nembak kayak lupa gimana. lupa. Ya, pokoknya jalan aja ngobrol udah. enak terus kayak ya udah main ke rumah gitu ya, minggu depannya ke rumah kita jadian kali ya ini ya gitu. Oh. Tapi nggak Tapi ngomong. nanya, itu mah cara ini ya, cara yang enak Enggak, banget ya. enggak. Jadi kalau ditolak mah Iya, kita kayak, jadian kali ya. Kayaknya enggak deh. Oh ya udah. Jadi So enggak cool ditolak. gitu ya, ya. Kita Tapi emang serius. udah kayak pacaran gitu, cuman kayak nggak sampai nggak sampai yang ngomong I love menyatakan you I love gitu. you. Oke, terus akhirnya dari pacaran ke nikah 4 tahun.
4 tahun ngapain tuh? Pacaran dulu. Pacaran. Lama ya? Ya 4 tahun, LDRan Bogor Bekasi, terus dia kerja pindah ke Bandung, Bogor Bandung. Nah buat lo keputusannya apa? Ketika 4 tahun pacaran terus gue ya, oh ya udah deh, gue mau. Karena dulu gue sempet janji sama dia lulus kuliah tuh nikah. Gitu, makanya kan emang pacarannya emang nggak mau yang cuman pacaran kan, dia dulu emang pacaran buat nyari yang serius tadinya. Terus kayak gue kepleset lah ngomong. Kayak abis lulus langsung nikah gitu. Abis dia lulus? Gua Abis lulus. lulus. Gua kan emang kuliahnya telat. Oh iya. Harusnya lulusnya tahun kemarin, tahun ini. Cuman sampai sekarang belum lulus. Harusnya belum nikah. Nah, tapi Terus karena gimana? Dilanjutin nggak? Karena kan Suci, harusnya kan lulus. Cuman Suci akhirnya kan nggak kuliah. tapi kan lo belum lulus, kok masih nikah? Ya udah. Jadwalnya udah harusnya lulus gitu, harusnya lulus. Terus gua kayak Ini betapa ribet dan kompleksnya permasalahan dia ya. Jadi dia menjanjikan bahwa kalau lulus kuliah akan dinikahi. Iya. Ternyata dia tidak lulus, tapi tetap dinikahi. Nikahi. Kenapa dinikahi? Karena seharusnya jadwalnya lulus. Iya. Aneh banget. salahnya di gua gitu. Dia kan tidak sesuai jadwal karena Tapi gua tetap mau nyelesain itu kuliah? Kuliah. Atau udah belum nggak? tahu sih. Belum tahu. Lihat ntar lah ya. Enakan ini ya kerja ya. Bukan karena makin lama nggak ditemuin tuh makin nggak enak aja dosennya. Makin so penting ya. Iya. Ya kan biasa gitu ya. Nah kalau lu gimana? Lu ketemu istri lu, calon lu? 2014. Waktu itu Oh, dia udah 4 tahun dong. udah. Jadi 2014 dia datang ke sekolah acting. Oh, bokap lo Iya, bokap. guru kan? Guru acting. acting. Terus habis itu datang, nah dari dia datang mau daftar, udah kayak wah cantik nih gitu. Oh, lucu nih. Lucu gitu kan. Terus mukanya tuh kayak kalem-kalem gitu loh. Oh, lu suka cewek-cewek kalau. Kalem gitu. Terus habis itu, tapi dia udah bawa cowok waktu itu. Oh. Udah bawa cowok. Jadi dia ternyata- udah punya pacar. Udah. Terus lo gimana? Ya udah setiap Gua pacarin nih cowoknya. Lah, iya harusnya gitu. Cakep tapi cowoknya emang lebih cakep dari gue. Oh gitu. Lebih cakep kayak Arab Wah, ini gitu. menarik nih. Ini usahanya Usaha. gimana nih? Terus. Lah selama proses 2014 kenal dia, gue udah ngomong sama bokap. Nanti pas dialog dampingin sama gue gitu. Jadi kayak minta dipasangin gitu. Karena bokap lo gurunya. Jadi strateginya gitu. Pokoknya gimana caranya gue harus sama dia terus gitu pas latihan, pas apa sebelum dia lulus. Kan 3 bulan kan. Iya. Nah selama itu WhatsApp-nya juga gue tahu dia ngomong setiap cowok yang WhatsApp ke dia pasti diblok sama pacarnya kalau udah aneh-aneh. Oh, ini tipe-tipe Udah. laki-laki insecure gitu Iya, ya. yang harus ngecek-ngecekin gitu kan. Udah jadi gue selalu rapi ininya WhatsApp dia. Ya habis itu ngilang udah dia. Ngilang 2015 ngilang 16. Oh, ngilang 16. tuh? Iya ngilang. 2 tahun? Dia kerja. Maksudnya dia syuting-syuting udah nggak komunikasi. Akhirnya 16 mulai kontek-kontekan lagi tuh. Pertengahan 16 lah. Nah, itu masih dengan pacar yang lama. Masih. Anjir. Dia itu kalau pacaran tuh kayak bertahun-tahun gitu loh. Kayak ada yang pernah pacaran 7 tahun, 3 tahun. 7 tahun. Yang ini 4 tahun. Ini mantan yang keberapa gitu, ketiga deh kalau nggak salah. Yang kemarin ini. Terus habis itu Oke. udah nih, gue selalu cerita ke teman-teman kayak cantiknya ini gimana ya dapetinnya kayak gitu. Gimana- Udah, ingin aja. gimana cara merebutnya merebutnya, menikungnya. Gimana cara dapetin? Gimana cara ngerebut ke cewek? Kok nggak bisa-bisa Iya, gitu terus, kan. waduh. Gue godain terus kayak wit foto yuk, selfie yuk kayak gitu. Selalu gue godain kayak gitu. Kapan putus? Selalu kayak gitu ke dia. Itu bercanda. Bercanda. Cuma Tapi menanamkan benih di kepala ya, dia. Bang. Gue yakin lo calon gue deh. Oh, Ketawa dia, gitu. apaan sih gitu. Terus pas waktu udah mulai deket lagi 2016 tuh udah mulai bikin video bareng. Gue ajak tuh, yuk kita gabung yuk sama Bikin temen. video? Bikin video sketsa gitu. Oh, di Instagram. Yes. Udah temen-temenan. Dia ngeliat gue kayak, ini orang kok tambah ngondek gitu. Apa dia jangan-jangan belok gitu. Iya, karena di Instagram, Di Instagram kan gua, video-videonya kan ngondek-ngondek gitu kan. Pertama ketemu gue katanya nggak kayak gitu. Iya. Abis itu udahlah random nih tarot. Terus habis itu WhatsApp Dewi dia, kayaknya dia lagi galau gitu. Oh, lo lagi ditarot nih? Ya lagi ngobrol sama teman-teman lain. Udah gua WhatsApp, kamu kenapa? Lagi galau ya? Yaudah yuk jalan. Hahaha, kamu tahu aja dia bilang kayak gitu. Udah habis itu jalan tuh. Akhirnya jalan berdua. Ternyata emang dia lagi galau. Karena? Mantannya. Ini nggak apa-apa ya Wit, gue cerita aja. Nggak tuh. Dia lagi galau karena dia kan punya pacar nih. Kenapa dia galau? Maksudnya? Restu orang tua. Oh. Karena pacarnya kan lebih muda banget dari gua. Oh. Lebih muda, jauh Masih lebih muda. SMP? Enggak. Beda 7 tahun mereka. Tapi 7 tahun lumayan ini sih. Iya. Oke. Kalau gue kan beda 3 tahun sama dia. Lo lebih muda. Gue lebih muda. Kalau yang itu 7 tahun. Nah dari situlah akhirnya
mupuk tuh dia, oh enggak sih yoga nggak kayak gitu kok, ternyata kalau pas berduaan jalan Nggak ngondek nggak ngondek kayak gitu. Udah habis itu dia bilang aku nggak mau pacaran lagi, kalau mau serius datengin keluarga. Gue datengin tuh. Oh langsung gitu ditantang. Ditantang, oh gue samperin tuh ke Sukabumi. Ini statusnya masih pacaran? Belum. Nah, maksudnya dia Widya masih pacaran sama Iya belum putus. sama yang 7 tahun. Belum putus, mereka Tapi masih. lo datang ke rumahnya ngomong Oh, sama orang iya. tuanya. Wah sakit jiwa ya. Udah gue datengin tuh, Oke. datengin akhir tahun 2016. Iya. Pas gue datengin, Om, Tante, niat saya di sini pengen serius sama Widya. Gua bilang. Wih. Terus karena ya itu tadi gitu, Gila. Widyanya nggak mau pacaran kan. Saya kalau katanya mau serius datang ke sini gitu. Makanya saya datang. Datang ke sini dan Widya bilang katanya beberapa cowok emang nggak berani datang karena papanya galak. Oh bener tapi. Emang nggak emang maksudnya keras gitu loh orangnya. Pas gue datang ke sana, pulang dapat pundak gini. Dari papanya. itu godain lo atau? Enggak. Nah di situ gue langsung agak sombong Naik dikit, dagu. naik dagu. Oh, restu nih? Restu nih gitu. Terus Tapi mamanya, bapaknya nanya nggak umur kamu berapa? Kan penghalangnya kan umur. Dia Enggak. nanya umur lo berapa? enggak, dia kayaknya dia ngelihat langsung cocok, papanya cocok, ngelihat pas ngelihat. Tapi keluarganya semua tahu sebelum gue datang, emang gue ngondek di Instagram, tahu mereka semua. Satu keluarga. Gue pikir kan aduh nggak, paling nggak Bakal direstuin dibolehin. juga Ya. nih. Taunya ternyata direstuin. Udah. Oke, terus Jalan di 4 bulan. Udah itu. maksudnya jalan 4 bulan tuh? Pak? Jalan akhirnya jadian itu, setelah Oh. dapat restu jadian tuh. 2017 awal putus. Lu Februari Maret putus sama dia. gara-gara? Temenan aja kita. Ternyata kamu beda seperti yang pertama kali deket sama aku. Loh kenapa? Lo ngapain? Ada apa? Ternyata gue nggak seperhatian yang waktu Oh, lo deketin dia. cuek. Gue cuek orangnya, kayak misalkan ya ini aku lagi kerja bentar ya gitu. Misalkan gue juga nggak pernah jemput dia apa segala macam. Jadi dia Jangan-jangan ada cowok lain datang rumah dia, saya minta restu. Juga nggak ada. dengan nggak cowok yang lain. ada. Kayaknya nggak ada. Oke, Dari terus gue. tapi bener lo merasa itu cuek? Karena gue orangnya juga cuek dan gue sering Iya. digituin sama Nisa. Lo Terus cuek dan kebetulan Anissa kan juga temenan sama dia tuh. banget. Ya temennya Widya dari Dan dia Bandung. sama-sama Aries. Oh, Mereka berdua itu sama-sama sama-sama Aries. Dan lo Gue Capricorn, lo? Gue Cancer. Ya udah gue Cancer. Ya sama berarti ya Cancer. Nggak bisa. Iya. Gue orangnya kayak nggak gimana sih? Gue tuh nggak mau. Gue laki-laki nih. Iya. Tapi gue nggak mau kayak laki-laki tuh harusnya memperlakukan wanita seperti ini. Gue nggak suka digituin. Jadi kalau gue mau ngelakuin, kalau enggak ya enggak gitu. Itu sering berantem gara-gara itu. Kayak kamu menuntut aku gini, tapi menurut aku nggak gini. Itu sering itu. Dia nggak nuntut sih sebenarnya, cuma dia ngerasain perbedaan bahwa setiap dia pacaran cowok itu misalkan jemput cewek gitu misalkan, dan gue nggak kayak gitu. Oh dia mau di-serve, mau dilayani. Ya, dia cuma ngerasain perbedaan itu tapi nggak nuntut ke gue gitu. Iya, tapi Terus- dia emang orangnya stresan dia, maksudnya Si kayak Widya tuh orangnya stres. maksudnya kayak kepikiran orangnya, suka kepikiran. Dan akhirnya bisa melamar itu. Akhirnya habis putus terus ya Bisa gue balikan koreksi akhirnya ya udah jalan yuk, ya udah kita temenan aja, udah jangan jaga jarak. Jadi dia ngilang sama sekali, gue WhatsApp nggak balas. Widyanya? Widya Tapi nggak ada cowok lain. balikan lagi sama mantannya taunya. Tuh kan Yang- bener. yang Bener muda kan itu. feeling gue? Balikan lagi sama mantannya. Yang 7 tahun itu? Yang 7 tahun. Iya tuh bener feeling gue. Terus Tapi terus gue yakinin dia, lu ngapain? Gini deh, gue nggak maksa lo putus sama dia. Cuma gue bilangin ke lu, daripada lu sakit hati lagi, tuh orang suruh ke rumah nyokap, pastiin dulu lu direstuin atau enggak, daripada lu harus ngejalanin lagi backstreet, tapi lu akhirnya sakit hati lagi gara-gara nggak boleh. Mungkin cowoknya itu umurnya udah nambah banyak. Tetep aja perbandingannya lu tahun. Langsung gue yakinin tuh di situ. Ya udah kita koreksi diri apa segala macem. Ya kalau emang lo nggak mau sama gue ya nggak apa-apa, tapi jangan batasin diri lo untuk gue pengen bikin video sama lo, gue pengen kerja sama lo bareng, jangan batasin itu gitu. tapi itu modus lo lagi nih. Maksudnya Modus. kalau misalnya lo nggak usah batasin, tapi sebenarnya itu usaha-usaha lo buat lebih dekat kan? Iya, Kan ada lebih kerjaan, dekat. ada apa kan? Gue selalu kayak Berarti modus juga. setiap misalkan ada kerjaan gitu, gue butuh Widya, aku butuh kamu nih di video ini. Padahal Padahal pakai sebenarnya video bisa. pakai yang lain. Yang Gitu. lain. Cuma akhirnya ya udah, akhirnya Nah, lama-lama. apa yang memutuskan dia ninggalin si mantannya ini terus ke lo lagi? Oh gue gini, Be, gitu. Ini emang aku nggak munafik. Aku emang ada maksud untuk deketin kamu lagi nih. Selama jalan apa kita ini. Cuma aku ada batasnya. Ada saatnya nanti aku bilang udah kayaknya berhenti, nggak usah lanjut gitu. Atau enggak
udah gimana lu mau balikan sama gue atau enggak, kayak gitu sama dia waktu itu. Dan Udah, dia mikir tuh. akhirnya gue kasih pertimbangan nih, kalau gue kayak gini, lu kalau kayak sama dia bakal kayak gini ke depannya. Lu harus deketin lagi sama keluarga dia, adik-adik lu apa segala macem, papa lu butuh proses, belum lagi dia kan masih nyari kerja juga. Nah kalau sama gua, kita kan sama-sama satu bidang, kita bisa nyari duit bareng, terus abis itu kita bisa kerja bareng gitu. Oh pinter ya dia ya. Telemarketingnya jago. Iya. Terus dia mikir tuh. Dia tapi pinter loh. Iya. Menurut gue Kayak- cara dia masuk ke kepentingan. Maksud gue banyak cowok yang ngegombal tuh kayak aku sayang kamu. Tapi kalau lu tuh ngegombalnya itu, ya gue bisa kategorinya ngegombal juga sih. Ngegombalnya itu lebih kayak ini untungnya buat lo tuh ini. Iya. Iya nggak sih? Gue selalu biar gue nggak nyuruh, tapi gue suruh dia bandingin sendiri gitu. Kayak gitu. Ini keuntungannya gitu. Gue suruh dia bandingin sendiri, lo pilih dia Terus apa gua? kemakan tuh dia, percaya. Iya, tuh. akhirnya kemakan lah tuh. Udah akhirnya gue mulai ngerubah diri, gimana sih apa yang dia mau kayak gitu. Oke, gue lebih perhatian, jemput gitu. Apalagi waktu itu pas udah punya mobil kan, jadi bisa jemput. Ya, terus gue kasih tahu, Dulu emang kalau gua lo nggak pakai jemput, mobil. masa lo jemput dia akhirnya nge-grab gitu? minjem motor anak-anak aja gitu. Terus habis itu kadang nge-grab pakai Grab gitu, jalan-jalan pakai Grab. Kadang mau jalan bareng nih, ketemuannya di mall, sedangkan dia mengharapkan kayak berhenti di rumah dia dulu baru jalan bareng kayak gitu. Dan Itu gue kalau hal simple ya padahal. hal simpel, justru kadang dia itu suka misalkan, Bi, ini aku tadi beliin es krim buat kamu, dia tuh senang setengah mati gitu. Sedangkan ketika gue mempersiapkan sesuatu, misalkan aku mau ngajak dia dinner di mana, kadang dia biasa aja gitu loh. Dia tuh kayak nggak apa sih gitu, percuma lu menyiapkan itu semua, lu kan harus nabung duit, ngumpulin duit dulu buat ngajak gue ke sana. Kenapa dengan lu beliin gue coklat aja gue udah seneng. Perhatian kayak tuh gitu. cukup. Kayak gitu-gitu, atau nggak ngusuk kepala dia tuh Kayak gimana ngusap kepalanya? kayak gini. Kayak gitu. Itu dia senang gitu. Sedangkan gue hal-hal simpel itu kayak kadang suka skip gitu, bukan karena nggak kepikiran, kayak suka skip aja gitu. Mungkin momennya kali simple tapi momennya pas. Iya. Tapi kalau lu ngegombalin cewek, lu waktu itu juga kayak gitu. Kalau Widya kan tadi luluhnya dengan hal-hal sederhana kayak tadi. Sederhana. Kalau lu? Hubungan gue tuh flat aja udah gitu. Gue bahkan mungkin lebih cuek dari lu gitu, anaknya yang bodo amat. Gue mah pengennya disamperin gitu. Malah lu pengen disamperin. Iya. Cuman akhirnya yang capek gue. Tapi dulu gue juga disamperin juga Ya kan di Bogor, Bekasi, pilihannya kalau gak gue yang main ke Bekasi kan capek. Akhirnya dia yang ke Bogor. Oh. Tapi dia minta anterin. Jadi kan gue jadi dari Bogor ke Bekasi langsung ke Bogor, lebih capek. Iya. Tapi kantornya balik lagi, Iya, nggak ada jeda. nggak ada jeda Malah istirahat. salah gue jadi. Nah tapi untungnya nikah tuh udah nggak mikirin gitu ya nggak sih? Ya lo harus jemput dia, terus biasanya nih kalau pacaran nih malam minggu ngapain lagi ya? Gue kayak udah kehabisan option gitu, malam minggu mau ngapain, mau nonton, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Sekarang kalau udah nikah ya udahlah di rumah apa ngapain gitu lah. Terus apa yang lo misalkan kita udah nikah nih, yang lo pengen tahu apa? Tentang pernikahan, lu pernah gak sih nanya ke orang? Kayak gue sih pernah waktu itu nanya ke orang-orang, nikah tuh enak gak sih? Apa sih problemnya? Dulu gue ke Mas Eko Patrio tuh, pas zaman-zaman Suca tuh, kan gue sebelahan sama dia. Gue nanya hampir tiap hari gitu. Yang gue inget dari dia tuh, lu harus siap-siap dia akan masuk ke rumah lo. Kan gue punya rumah duluan, dia juga punya rumah duluan pada saat itu. Dan dia akan mengganti semuanya. Terus dia bilang, kayaknya bagusan gini deh, bagusan gini nih. Terus lo akan nurut-nurut aja. Terus gue bilang, mana mungkin kayak gitu? Nggak taunya iya. Ganti kamar, ganti apa? Iya, dia juga udah kelihatan kok, dia kalau nanti kalau punya rumah aku itu mau putih, terus mejanya itu yang kayak gitu? gini nih, udah kayak gitu. Ya doain aja tahun depan udah punya rumah gitu kan. Tapi sekarang ya kita ngontrak dulu lah ntar tahun depan gitu. Oke, berarti kalau udah nikah menurut gue ya perhatiannya sih nggak berkurang, tapi berubah menjadi bentuk yang lain. Terus ada lagi yang lo denger atau? Sama paling itu sih, karena sering banget katanya kalau udah nikah kayak paling kalau udah nikah beda, yang tadinya nyuapin jadi nggak nyuapin gitu kan. Emang iya ya gitu. Malah gue nggak pernah disuapin pas pacaran. Nggak pernah. Emang lo pernah disuapin pas pacaran? Sering kalau juga. Kayak lu Sering. sambil naik sepeda roda 3. Roda 4. Apa tuh? Sun waktu itu. Setting macam apa disuapin? Iya Pas soalnya lagi berdua. kadang kan makan nih, suapin lah gitu, disuapin sama dia gitu. Lo yang minta apa Gua dia? yang minta. Oh, Kadang oh kayak emang gitu. lo orangnya pengen diemong? Gemong gitu. Cuma ada saatnya, oh ini saatnya gue ngomong nih gitu. Dia pernah disuapin? Pernah lah disuapin. Pernah saling menyuapin? Kenapa nggak makan sendiri ya? Nggak Kalau saling makan nyuapin. sendiri. Terus lo sama
mantan yang bermasalah ini kan dia 2 kali balikan nih. Itu hubungannya baik, nggak ada masalah dia dan lu. Dia yang selalu bilang nikung, gue nikung gitu. Yang which is iya kan. Emang iya sih. Oh, iya kan itu di saat mereka ada problem, ada masalah, kita waktu yang tepat buat masuk kan. Udah gitu dia nganterin lagi pas ke SAS itu kan. Iya. Dia nganterin lagi, nganterin. ketemu lu lagi. Dan dia masalahnya gini, pas gua ajak jalan berdua, kan izin dulu tuh sama mantannya. Aku mau jalan sama Yoga. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan cowok itu ngira gue ngondek. Jadi kayak nggak suka perempuan gitu, makanya dibolehin jalan berdua. Pas jalan berdua, pertama kali jalan berdua selama ini, gue ngomongin bahwa gue suka sama lu sebenarnya dari dulu ini. Terus si Widya kaget. Bukannya... kamu nggak gay kayak gitu. Soalnya kan ngomong semuanya kamu gay gitu. Itu sungguh percakapan yang aneh ya, gitu. Percakapan yang aneh di mobil. Aku suka banget sama kamu nggak gay. Itu gimana ngeresponnya? Maaf, punten banget kalau bikin ini kamu bikin sakit hati gitu. Apa mau nanyain aku gay? Ya kamu gay nggak sih gitu. Ya sejauh ini gua ngomong nih, gua masih perjaka sampai detik ini, gue bilang. Gue perjaka sampai detik ini, apalagi di Jakarta kan, gue masih perjaka sampai detik ini, gue bilang. Lo menjaga kehormatan gue. Terus habis itu, dan gue nggak pernah ngapa-ngapain sama cowok gitu. Dan suka pun juga bukan suka sih, lebih pada ganteng ya stylenya, gayanya bagus ya ganteng. Tapi nggak apa-apa loh, itu nggak apa-apa loh. Menurut gue nggak apa-apa. Menurut gue kenapa ada jedanya? Tapi menurut gue nggak apa-apa. Min beneran kalau misalnya menurut gue ya apalagi kalau gue kan syuting ya. Kalau gue tuh kadang suka ngeliat kayak wah nih cowok nih ganteng nih di kamera nih gitu. Jadi gue suka kayak gitu. Iya, paling cuma kayak gitu doang, kayak pengen nih kayak dia rambutnya. Pengen kayak, oke. Gue pengen cowok nih pengen nih gue. Gila kayak gitu doang. Jadi ya selama ini sih gue nggak pernah ngapa-ngapain sama cowok. Ya gue sih selalu sama cewek, gue bilang. Mantan-mantan gue juga di kampung juga cewek gitu. Soalnya kadang ada cowok cakep gitu yang gue suka suruh Puput minta nomor teleponnya. Itu juga jadi aneh banget sih. Kayak misalnya di Ratu Plaza gitu, di Outback Steakhouse. Tuh kan aja nih cowok cakep nih gitu. Terus ya gue pengen nge-casting kan. Gue nyuruh Puput. Udah ini Put minta nomor teleponnya. Cuma kan ketika Puput ngomong sama ada yang minta nomor telepon kamu gitu, siapa itu Raditya Dika, pas ngeliat-liatnya itu kan ada perasaan aja nih kayak salah paham deh gitu. Paham. Taunya ini, tapi berlanjut habis itu chatting-chattingan. Enggak. Cuma nih menarik, lo pernah lihat IG-nya dia nggak sih? Pernah. IG-nya dia udah follow-followan. ngondek abis gitu kan? Iya, gue baru lihat video yang terakhirnya dia yang sama cowok. Ngondek banget ya. Yang pakai wig, pakai buat cewek. Tapi cewek aja ketipu, cowok pernah ada yang suka sama lo nggak? Dan bilang gitu? Enggak sih, sejauh ini sih cowok itu nggak pernah ada yang suka sama gue. Mungkin karena badan gue kurus kali ya, krempeng. Bukan tipe-tipe cowok yang gagah kayak ini. Gue kan orangnya ini kayak gini-gini aja. Tapi nggak ada yang bilang gue sih. suka. Sejauh ini nggak ada. Menurut gue gimana ya cara lo untuk membuat seseorang yang dulu nyangka lo gay, terus akhirnya jadi calon istri lo, itu menurut gue perjuangan yang luar biasa lo. Karena ini cewek di mobil udah nyangka lo gay, berarti kan dia sama sekali nggak suka sama lo. Bukan sama sekali nggak suka lagi, di bawahnya nggak suka. Iya udah minus. Dia kan? emang nggak suka sama sekali sama gue. Kayak masa nggak ada cahaya, karena gue kalau suka sama cowok itu ada cahayanya di belakang, dia bilang gitu. Terus habis itu kayak aku ada nggak cahaya? Nggak ada sih, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, nggak tahu kenapa sama Widya ini dari dulu emang kayak gue pengen sama dia gitu, maksudnya jalan sama dia, apa sama dia kayak gitu. Sempat nanya apa sih yang kamu paling suka dari aku ke dia? Pernah? Gue ke dia? Iya pernah. Kita di mobil nih di Bandung. Sekarang selama kita jalan, apa sih yang kamu suka dari aku gitu? Nanti aku bilang apa yang aku suka dari kamu kayak gitu. Dia bilang kalau gue suka sama dia karena satu, oke, gue nggak munafik, physically gitu kan, physically gitu kan. Kamu cantik gitu kan. Udah, terus kedua, kamu orangnya dia tuh polos-polos lucu gitu loh, orangnya yang kayak oh iya ya gitu. Nah itu yang bikin gue ketawa. Selama ini orang yang bikin gue bisa ketawa itu cuma dia gitu, dengan padahal dia tidak berniat. Nggak niat. Berarti lo ngetawain dia dong. Iya, gue ngetawain dia. Jadi kayak kadang hal-hal sepele kayak misalkan dia kayak tiba-tiba jatuh, kenapa kamu? Iya tadi kesandung misalkan, kayak hal-hal gitu. Atau enggak dia sikat gigi pakai sabun muka, dia kayak aduh aku lupa pakai nah itu hal-hal yang kayak refleksnya dia yang bikin gue suka ketawa gitu, ngebleng-ngeblengnya dia gitu. Terus udah itu dia orangnya sabar ngadepin. Oke, Remi, nasihat lu buat Yoga nih yang mau nikah apa?
Karena kan saya belum tentu sukses nikahnya juga. Kayaknya jalan berapa bulan ini? 7 lebih lah. Karena sih kalau kata orang gue nggak pernah nyari tahu nikah itu harus gimana, cuman ada aja kadang kalau mau nikah tuh yang ngasih tahu sosok ngasih tahu tuh kan Iya, banyak banyak kan. banget. Sebenarnya tapi yang dari semua itu yang menurut gue bener adalah ketika mau nikah pastiin dulu calon kita ini Perempuan bisa apa diajak bukan. Susah. Bisa diajak ngobrol apa enggak gitu. Karena ketika tua udah nggak ada lagi yang diharapkan. Ya. Karena obrolan itu yang bikinnya tetap semangat hidup gitu. Iya, karena yang cakep juga pasti jadi jelek. Iya, ya kan? sama aja. Kalau cowok kan bisa nyari lagi, cuman ngobrol kan susah tuh. Iya, benar. Yang satu pemikiran Cakep gitu. bisa nyari lagi. Iya. Ya sampai sekarang juga gua obrolan masih belum. Tapi kesan yang gue tangkap lo emang kurang nyambung sama dia kan, maksudnya ngobrolnya nggak intens amat. Dia tuh dianya pendiam, guanya Pendiam. cuek gitu. Gua tuh sebenarnya tahu dia maunya ngapain sih ketika kayak cewek kan suka kode-kode gitu. Gua tahu nih kodenya apa, cuman guanya males nanggepinnya gitu. Sebelum yoga nikah kita akan selesaikan scene yoga ya. Iya. Dan ketika film single di bioskop, yoga Udah nggak single. udah nggak single. Udah. Pas syuting single. Iya. Pas bener dong, single kan? Single, lajang maksudnya belum lajang, nikah. iya. Oh enggak. Iya lajang, bukan single. Kok single? Pas udah ini filmnya ini udah ada. Iya. Gimana sih Iya, gitu? udah, iya. Udah ya? Iya. Siapa tahu pas premier nanti kan Single lagi Ah. ternyata sesuai kontrak. ternyata Saya single kontrak. lagi. Beda, harus ganti gitu ya. Iya. Harus ganti pasangan. Terus langsung ini ya program punya anak apa segala macam. Gue pengen punya anak. Lo mau punya Kalau anak yang berapa? gue pengen rame sebenarnya gitu loh, kayak ya berapa lah 3, 4, 5 gitu. Tapi dia maunya Sekaligus? 2. Enggak lah. Kan ada aja kembar 5. Dicicil, jadi 4 tuh kaki-kaki semua. Kagak semua. Gue tuh sebenarnya pengen kembar loh, maksudnya Ya, gua juga pengen kembar kembar. tapi ya udah terus ya udah 2 gitu. Kalau Bang Ray Jadi kan pengennya sekali, cowok sekali ya. doang. Sekali. Gue pengennya cewek kalau punya anak. Lah karena Nggak jadi tahu. bisa minjem baju lo. Ya, bisa jadi. Baju lo cewek Ya, dong. kalau cewek kayak cantik aja gitu loh. Terus habis itu kalau mau macarin dia harus ketemu papanya dulu gitu loh. Oh, ketemu Ngerti nggak lo? sih? Iya, ketemu gua dulu. Jadi lu bisa ngelus-ngelus bunda. Oh iya bener Kayak gantian ngelus ya. bunda gitu. Gila lu. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Kita akan lanjut lagi Ya. syuting film single. Jadi sekali lagi nggak ada vlognya, cuman kita akan banyak ngobrol sama pemain-pemainnya untuk beberapa konten. Jangan lupa subscribe channelnya Ridwan Remin di Ridwan Remin. Bulan remin. Sama Yoga juga punya Yoga channel Arizona. YouTube Yoga Arizona. Cuman dia lebih aktif Di Instagram. Di Instagram ya. Karena duit endorse lebih banyak di situ. Ya, banyak. Cepet Online, kan. online shop. Enggak sih, aku nggak online shop. Itu apa? Brand-brand Brand-brand aja. Brand-brand yang keren-keren ya. Keren-keren. Itu bikin video, gua lihat yang ini yang chips. Oh, iya itu chips itu. Iya. Itu buat di YouTube itu waktu itu. Boleh dong kalau ada brand yang mau ke lo dong. Mau, boleh lah. Lumayan buat DP-in DP. gedung. Enggak sih, tinggal lunasin sekarang mah. Bukan DP, lunasin. tinggal lunasin ya, karena tinggal sebulan ya. Tolonglah brand-brand nih, Yoga butuh nih. Butuh. Dan langsung di depan bayarnya ya. Iya, Ya, langsung di depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.